sampaikan. Halo Teknolovers, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, Silmi Karim, kini menjadi sorotan publik setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejadian ini terjadi pada Kamis, 4 Juni 2026, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas pejabat publik di tingkat tinggi serta transparansi birokrasi di salah satu lembaga penting negara. Kasus ini menekankan kompleksitas hubungan antara kekuasaan administratif dan pengawasan hukum. Dugaan pemerasan tersebut yang melibatkan izin tinggal warga asing menjadi sorotan karena menyentuh hak-hak dasar warga negara asing sekaligus menguji sistem pengawasan di Kementerian Imigrasi. Penetapan tersangka terhadap Silmi Karim oleh aparat hukum menunjukkan bahwa hukum tidak membedakan jabatan, sekalipun berada di posisi strategis dalam kementerian yang menangani urusan sensitif seperti keimigrasian dan pengawasan perbatasan. Kekayaan Silmi Karim, profil harta. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periodik tahun 2025 yang disampaikan pada 14 Maret 2026, total harta kekayaan Silmi Karim tercatat mencapai 243,59 miliar rupiah. Setelah dikurangi utang sebesar 8,99 miliar rupiah, kekayaan bersihnya menjadi 234,59 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan posisi finansial yang signifikan dan asetnya tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga properti, kendaraan, dan mesin-mesin bernilai tinggi. Mayoritas kekayaan Silmi berasal dari tanah dan bangunan, senilai 184,2 miliar rupiah, tersebar dalam 11 bidang properti di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kepemilikan ini menempatkan dirinya sebagai salah satu pejabat publik dengan aset properti yang sangat besar di ibu kota. Properti tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menunjukkan kemampuan investasi jangka panjang yang signifikan. Selain properti, Silmi juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai 8,47 miliar rupiah. Koleksi kendaraan pribadi miliknya mencerminkan kombinasi kendaraan klasik dan modern, mencakup 2 sepeda motor Harley Davidson keluaran 1998 dan 2003, Jeep CJ7 tahun 1988, Mercedes-Benz 280E tahun 1979, Toyota Land Cruiser tahun 1981, Jeep Wrangler tahun 1996, hingga Mercedes G63 keluaran 2022. Koleksi ini memperlihatkan preferensi unik, memadukan kendaraan klasik yang bernilai historis dan kendaraan modern yang berteknologi tinggi. Konteks hukum kasus. Kasus dugaan pemerasan ini terkait dengan izin tinggal warga negara asing atau WNA. Beberapa laporan awal menyebut adanya praktik meminta imbalan atau memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Penetapan tersangka menegaskan langkah hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di lembaga strategis, sekaligus memperlihatkan keseriusan aparat dalam menindak pejabat publik meskipun posisinya tinggi. Proses hukum ini memunculkan berbagai pertanyaan, baik dari sisi prosedural maupun dari dampak terhadap reputasi lembaga. Bagaimana penyelidikan dilakukan, audit kekayaan, dan keterlibatan pihak ketiga menjadi fokus perhatian publik. Dalam konteks birokrasi Indonesia, kasus ini juga menjadi indikator penting bagi pengawasan internal serta transparansi pengelolaan izin dan pelayanan publik. Implikasi sosial dan politik. Kasus Silmi Karim tidak sekedar persoalan individu, dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA menyentuh banyak aspek, hak warga asing, integritas aparat, dan citra Indonesia di mata internasional. Penetapan tersangka ini membuka sorotan global tentang bagaimana pejabat publik mengelola posisi strategis yang menyangkut keamanan.
migrasi, dan hubungan diplomatik. Selain itu, sorotan terhadap kekayaan pribadi Silmi menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara jabatan dan akumulasi aset pribadi. Publik dan pengamat menilai bahwa aset yang besar di tangan pejabat tinggi menuntut pengawasan lebih ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dalam kasus ini, jumlah dan jenis aset yang dimiliki, dari properti di Jakarta hingga kendaraan bernilai miliaran, menjadi salah satu aspek yang diperiksa penyidik dalam menilai kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Perbandingan kasus serupa. Kasus dugaan pemerasan pejabat publik bukanlah yang pertama di Indonesia. Beberapa pejabat di masa lalu menghadapi kasus serupa, termasuk dugaan penyalahgunaan izin usaha, proyek pemerintah, dan pengelolaan dana bantuan sosial. Dalam banyak kasus, besarnya aset dan jaringan kekuasaan sering menjadi fokus investigasi. Dibanding kasus sebelumnya, penetapan Silmi Karim sebagai tersangka menarik perhatian karena melibatkan izin tinggal WNA, area yang sangat sensitif terkait keamanan nasional dan berdampak pada hubungan diplomatik. Selain itu, total kekayaan Silmi yang mencapai lebih dari 234 miliar rupiah menjadi salah satu faktor yang memperkuat sorotan publik terhadap kasus ini. Aspek integritas dan akuntabilitas. Penetapan tersangka ini menekankan pentingnya integritas pejabat publik. Posisi tinggi di kementerian strategis membawa tanggung jawab besar, menjaga aturan, memastikan pelayanan publik berjalan adil, dan menegakkan hukum internal. Kasus Silmi Karim menjadi pengingat bahwa jabatan dan kekayaan tidak membebaskan seseorang dari kewajiban hukum. Selain itu, proses penyidikan diharapkan mendorong transparansi birokrasi, memperkuat sistem pengawasan, dan memperjelas mekanisme pertanggungjawaban. Kasus ini menjadi referensi penting bagi lembaga lain dalam mengelola sumber daya manusia dan aset publik. Dampak terhadap publik dan institusi. Kasus ini memiliki implikasi luas terhadap persepsi publik terhadap pemerintah. Dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA dapat menimbulkan ketidakpercayaan, baik dari warga asing maupun dari masyarakat luas, terkait integritas institusi pemerintah. Selain itu, sorotan media dan pengamat internasional memperlihatkan bahwa reputasi Indonesia di mata dunia bisa terdampak, terutama jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan cepat. Proses hukum yang jelas, terbuka, dan adil menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan kepatuhan aparat terhadap hukum. Silmi Karim adalah pejabat tinggi dengan kekayaan signifikan dan posisi strategis di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penetapan sebagai tersangka dugaan pemerasan menunjukkan bahwa jabatan tinggi tidak menempatkan seseorang di atas hukum. Kasus ini menekankan pentingnya integritas pejabat publik, pengawasan internal yang kuat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan izin serta pelayanan publik. Publik menantikan proses hukum yang transparan dan adil untuk memastikan bahwa institusi strategis seperti imigrasi bekerja sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Selain aspek hukum, kasus ini juga menjadi pelajaran penting mengenai pengelolaan kekayaan pribadi pejabat publik, konflik kepentingan, dan dampak sosial politik dari tindakan individu terhadap citra lembaga pemerintah. Dengan narasi ini, publik mendapat gambaran lengkap mengenai siapa Silmi Karim, aset yang dimilikinya, konteks hukum yang dihadapinya, serta implikasi lebih luas dari kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya.